Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Sumpah mati aku, hatiku tanpa dirimu. Ku mati, mati. Lalu daripada wayang gak jalan, tidak mengundurkan diri, alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang kaget. Band yang nggak sedikit mungkin ya, band yang akhirnya ganti vokalis malah jatuh terus. Nah itu dia di komentar-komentar sih, alhamdulillah ya. Ya, halo pemirsa Ray-Ban Entertainment, balik lagi dengan saya Dimas di acara Open Ngobrol Kopi. Saat ini saya sedang di markas salah satu band di era 90-an saat itu, yang saat ini sudah dengan format barunya Wayang Band. Wayang dan Mbak Wayang. Selamat datang Mas Dini. Aku langsung aja kan ya Mas Oji. Siap-siap. Yang akhirnya menginisiasi terbentuknya lagi, bukan terbentuknya lagi, mungkin wayang jalan lagi dengan format yang baru. Itu mulainya dari kapan? Mundur ke tahun 2009 itu album terakhir. Lalu kita wayang itu sempat beberapa kali rilis single tapi memang nggak kedengeran. Nah di penghujung akhir tahun 2025 tinggal aja sendiri karena nah kebetulan Gilang sama Adri di tahun 2009-2010 itu sudah ada kesibukan lain. Lalu daripada wayang gak jalan, tidak mengundurkan diri, hanya lagi asik sama kesibukannya gitu. Teknologi sama vokalis. Sempat kita ngeluarin rilisan yang nggak kedengeran di tahun 2025 pun sempat keluar single juga nggak kedengeran juga sampai di akhir tahun 2025 mengundurkan diri. Jadi tinggal sendiri nih. Lalu sempat kita ini harus gimana nih wayang nih. Bunda Lili selaku yang punya wayangnya, wayang harus tetap jalan Ji, wayang harus tetap ada bagaimanapun caranya, siapapun yang ada di dalamnya wayang harus tetap ada. Nah dari situ adalah nanya-nanya ke teman ya, beberapa teman ngasih ini referensi ini sampai akhirnya datanglah Taurin gitu dan kepilih saat bersamaan Taurin sama Farid. Berarti sudah menurunkan berapa single sampai saat ini? Untuk wayang sendiri, kalau single album itu ada 8, single itu ada 2. Single yang lagu baru ya, selebihnya recycle. Dengan format yang saat Untuk format yang baru ini baru 1. yang mati aku mati. Mati aku mati. Tuh. Ke Mbak Taurin gitu. Mbak Taurin, kan banyak band yang nggak sedikit mungkin ya, band yang akhirnya ganti vokalis malah jatuh, terus mungkin ada beberapa penggemar yang ini itu ya, pro dan kontra mungkin ya. Ada beban nggak sih? Apalagi meneruskan yang sudah ada kemarin itu ya. Iya. Kalau beban sih ya ada sih sebenarnya, kan namanya kayak masuk ke band yang dibilang cukup besar ya namanya ya. Jadi bebannya itu gimana caranya biar bisa kayak pendengar lama juga masih bisa menerima, itu sebenarnya dibikin juga di awal-awal. Kalau soal pro kontra itu udah pasti jadi resiko, dimana ganti vokalis maupun ganti perempuan ataupun laki-laki itu pasti adalah yang akhirnya nggak suka, banyak yang kecewa juga gitu. Nah bebannya ya apa ya, lebih ke apa ya pokoknya, tapi nggak dibikin beban yang beban banget ini, enggak. Tetap enjoy aja, tetap jadi diri sendiri aja gitu nyanyinya, walaupun masih banyak yang memang banyak yang bilang lebih enak yang lama, tapi itu nggak masalah sih gitu. Beberapa single mungkin ya yang sudah dibawakan sebelumnya, PR-nya gitu Iya, gimana? PR banyak. Jadi kalau misalnya pas diajak wayang itu kan tahunya cuma beberapa lagu.
Bayang tahu sendiri albumnya ada 8 gitu kan. Nah yang aku tahu itu cuma beberapa lagu kayak misalnya yang hits kayak Dia Dongeng, Kasih Namanya, pas tahu ternyata lagunya ada kira-kira berapa tuh? 80-an gitu Kurang lah, lebih berarti PR kurang lebih. Ya mau nggak mau kan harus ngapain juga nih. Ya tapi gitu santai aja sih, dan nggak ada tuntutan sih dari Wayangnya sendiri buat harus apa lagu ini harus sekian gitu, nggak ada. Mas Uci, perpindahan antara vokalis laki-laki ke perempuan pasti ada penilaian ya, yang akhirnya ini tuh pakai cewek aja dan musiknya pun berubah ya. Iya. Nggak yang kayak wayang dulu. Iya. Itu salah satunya itu pertimbangannya adalah setelah ganti formasi, ganti dengan vokalis perempuan, musik juga harus berganti. Dengan resiko banyak teman-teman yang bilang lo akan kehilangan penggemar yang lama. Bukan berarti kita mengesampingkan penggemar yang lama ya, artinya ini kita mau coba untuk berevolusi. Mudah-mudahan penggemar yang lama bisa menerima kan itu ya, bisa menerima. Tapi ini kita kepingin hadir itu karena gini, suaranya Taurin kan nggak sama suaranya vokalis yang lama. Kalau misalnya ini kita Taurin kita bawa ke arah wayang yang lama, rasanya jadi ada keterpaksaan gitu. Tapi gimana caranya kita sebagai pemusiknya nih ngikutin vokalisnya. Untuk respon sendiri penggemar yang lama seperti apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang kaget, pasti kaget ya. Ada yang kaget terus ada yang mendukung juga, ada yang support. Ya. Terus beragam. Tapi seru Mas Dimas, artinya gini, ini belum pernah kita alamin ya. Kalau masalah komentar-komentar negatif, Mas Farid waktu itu udah sempat awal-awal kita mau rilis, udah siap belum? Gitu. Jadi pandangannya udah ke depan dulu, udah siap belum? Oke ya, you gas gitu. Gitu. Mas, tadi sempat akhirnya dapat personil baru ini audisi kah atau lewat teman kah? Awalnya ngobrol dulu kah seperti apa atau memang ayo tentang game atau seperti apa? Ya pertama dari teman datang itu Taurin sama Mas Farid datang barengan. Jadi gini, ada hal yang Haji suka. Ini wayang ini kan seperti orang nggak tahu, orang udah lupa. Kita mau berangkat bareng lagi, mau berjuang bareng lagi nih. Apa sih modal utamanya gitu? Modal utamanya adalah mentokin ikhtiarnya. Usahanya dimentokin apapun itu. Dan itu coachnya dari Mas Farid. Dan itu nggak klik sama Oji. Artinya kita berjuang bareng-bareng, semangatnya samain, baru kita gas. Itu yang Oji terpikat tanda kutip sama Mas Farid. Nah dari padahal belum main, kita lagi ngopi-ngopi di sini Mas Dimas, ngopi-ngopi. Tapi dia langsung terpesona gitu tanda kutip ya. Oh boleh juga nih, karena artinya ada satu kesamaan visi. Tengah perjalanan kita butuh gitaris, lalu Mas Farid ngasih referensi, Mas Ilham. Gitu. Tapi untuk Mas Farid sendiri, Mas pas datang ke sini sama Mbak Taurin itu, memang sudah tahu akan dipinang oleh wayang atau memang ya udahlah sesama pencinta kopi kita ngobrolnya dulu di sini. Iya, tadinya kan dicariin Taurin, jadi gua nganter Taurin ke sini. Waktu itu ada Mas Adi sama Mas Ai di sini silaturahmi ngobrol sampai akhirnya setelah beberapa jam mereka mau ngejam, kebetulan gue bisa main sedikit main drum, karena ya udah gue aja yang main drum. Coba kalau mau ngecek mau Mas Odi nawarin kenapa nggak Mas Farid sekali, sebenarnya kebetulan. Jadi artinya apa, dia ini awalnya emang nggak ada niatan untuk dipinang gitu, tiba-tiba ngejam karena nggak ada drummernya ya kan, akhirnya ikut masuk studio. Nah, setelah keluar terucaplah dari Mas Odi. Jadi bukan mungkin berapa bayaran untuk supaya mungkin di Pinang kita nggak tahu marah ya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Kaget sih, maksudnya apa ya,
Jadi di hari itu lebih banyak ngobrolnya, ngomongin progresnya wayang dari yang sebelumnya sampai ke depannya lain. Jadi nggak ada niatan buat ngajak saya sebenarnya, yang dicari karena oke. Ya kurang lebih begitulah. Wayang ini sekarang on diralat kalau saya salah. Siap. Lebih ke upbeat rock gitu ya mas. Memang pengennya si wayang ini berubah atau memang dari anak-anak baru ini yang merubah wayangnya? Ya karena formasi baru, pengennya suasana baru. Oke. Nah kebetulan Mas Ilham itu bawa materi itu, Mati Aku Mati. Oke, berarti Ada beberapa materi yang dia sodorkan, Oji ngekliknya sama yang Mati Aku Mati gitu. Terus akhirnya kita garap, ada 7 lagu yang kita rekam, terus kita kumpulin bareng-bareng buka puasa kemarin. Lalu yang kepilih Mati Aku Mati untuk jadi single pertama. Untuk selanjutnya, ready to aja. Berarti Mati Aku Mati ini dari Mas Ilham. Mas Ilham. Mas Ilham juga kebanyakan ini saat ini ya. Ya, boleh kita tanya-tanyakan. Bercerita tentang apa? Aransemennya mungkin lebih kemana seperti itu sih mas. Kayaknya cerita. Ya, belum belum tentu kan bisa diceritain lagi. Mati Aku Mati kan sebenarnya lagu udah lama. Bisa nyatakan. Bisa emang bisa pribadi personal. Itu gua buat tahun 2007 zaman gua SMA. Ya, ceritanya tentang cita-cita masa sekolah waktu itu, cuman sama adik kelas. Dia penyanyi, terus pengen kecil, tinggal di rumah lagi, waktu itu begitu. Jadi Mati Aku Mati. Atau itu, Udah gitu. kalau mau ditambahin mungkin lagu itu sebenarnya tidak ada di dalam, bukan tidak ada, maksudnya itu tuh cuma penambah dari setlist yang kita bikin, kurang lebih ada 7. Jadi waktu itu ada waktunya udah tambahin karena itu sebenarnya nggak ada instrumennya tuh udah terbentuk. Jadi nggak apa nggak bahasa orang lagi, tinggal recording, bikinlah lagu. Sebenarnya bukan jadi pilihan, tidak bermaksud untuk dipilih dulu, tapi setelah kita recording, kita kumpul bareng manajemen dan lain-lain, manajerial, kita ini tuh apa namanya? Polling. Kita bukan kita polling, kita observasi lah. Kalau ngeluarin yang ini plus minusnya apa, yang ini plus minusnya apa, yang ini apa. Iya. Sampai akhirnya ketemu Mati Aku Mati ini, tujuannya ini baru cerita di sini nih sebenarnya. Tujuannya untuk bikin orang terkejut sih kurang lebih begitu. Iya. Karena kita berpikir mau ngeluarin single yang bagaimanapun resikonya sama, akan nggak laku juga kata saya gitu. Resikonya ya laku atau tidak laku. Akhirnya kita keluarin ini agar tujuannya beda, biar nengok dulu karena udah terlalu lampau ya. Biar ke notice dulu mungkin. Iya, sama betul. pendengar ya. Tujuannya itu. Setelah dari itu akhirnya ya mulai kebingungan. Tapi total 7 mas yang Ini udah direkam. sudah disiapkan. Kedepannya mungkin kan Kedepannya kita juga untuk single lagi ya. sudah kan? Jadi untuk album atau EP-nya itu kita tadinya mau setelah single kita masuk ke album atau EP, tapi kayaknya kita mau dimundurin dulu, kita ngejar single lagi gitu. Pas kita melenceng sedikit aja, kita melenceng huru hara soal royalti. Si wayang ini 8 album, mungkin lebih dari 90 lagu. Iya. Mungkin ada nggak sih beberapa lagu yang harus izin dulu ke player-player terdahulu kan? Oh iya. Kayak dongeng kan sangat, jujur dongeng ya sangat melekat sekali di kepala saya. Ada dongeng, terus tak selamanya atau yang lain harus ada izin dulu atau pembagian royaltinya seperti apa sama teman-teman wayang sebelumnya. Kalau dongeng atau lagu-lagu yang pernah hits di wayang itu Oji yang bikin ya, Oji yang buat. Jadi rasanya masa Oji ke izin ke Oji gitu ya. Enggak, maksudnya karena ini Oji yang buat lagu-lagu itu, terus Oji masih di wayang, kita gas gitu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah Soal royalti. royalti lagi Iya. huru hara Nggak saat ada. ini aman.
Iya, aman karena kan Mas Oji yang ciptain lagunya gitu Iya. yang buat lagu. Hits yang Iya. kemarin yang meledak itu yang Dongeng, terus tak selamanya, kecewa, gadis kecil, beri aku cinta, ada maafkanlah, udah. Dan beberapa lagu yang ada di album. berarti aman ya Mas ya? Aman, Ada aman. ulara untuk izin Iya. dulu. Oke, Mbak Taurin sendiri kenal nggak sih sama dengan Mas Yudi atau sempat ketemu mungkin sama Mas Yudi untuk Mas aku izin ya masuk jadi vokalisnya Wayang. Kalau sama Mas Yudi sih emang kebetulan nggak kenal ya, semuanya sebenarnya sama personil Wayang tuh nggak kenal kayak sama Mas Oji, Mas Gilang, Mas Adri, sama Mas Yudi itu ya cuma taunya ya lihat di TV aja dulu gitu ini Mas Yudi kan Iya. kenalnya di situ aja. Nah pertama kali ketemu juga pas waktu itu pas dihubungin buat jadi ganti vokalisnya gitu. Jadi kan pada saat itu kan berarti kan vokalisnya udah nggak ada Ya. di situ, jadi nggak kenal kalau sama Mas Yudi. Nggak ketemu. Cuma nggak ketemu. Cuma kalau untuk Mas Gilang sama Mas Adri sempat ya beberapa kali waktu itu ketemu gitu, dan dia masih support juga di Wayang sekarang gitu, sempat kasih komentar juga buat lagu-lagunya gitu. Jadi kalau untuk pertanyaannya kenal kan ya? Ya, Nah, sempat kalau ketemu. iya sama Mas Gilang sama Mas Adri aja sih. Kalau yang sempat ketemunya, kalau sama Mas Yudinya belum pernah. Support dari Mas Gilang sih. Kalau Mas Gilang sih Masih ngomentarin lagu. Masih ngomentarin. Kurang ini. ya sempat, apalagi di drum ya, itu ya sempat komentarin apa drumnya, apa suaranya gitu ya, bunyinya gimana gitu, kurang ini kurang itu gitu. Kalau misalnya dari Mas Gilang gitu, dan Mas Adri itu. Mas Fad itu beban nggak sih? Kalau nggak salah tuh Mas Gilang tuh agak nge-jazz ya kalau nggak salah main dulu. Bisa ditumpahkan ide ke wayang satu ini. Beban ada kan yang jadi apa ya? Yang itu kan identiknya sama Mas Gilang drama cerita dulu ya. Kalau dibilang beban ya beban, tapi apa ya? Sudah dapat masukan juga dari Mas Gilang gitu. Ya, di bawah ini aja mau netizen bilang apa juga ya jalanin aja. Karena dari dulu sampai sekarang yang ditulis kalau di komen perasaan wayang drummernya bocil, memang dia bocil terus apa sampai sekarang? Iya kan? Sampai sekarang masih gitu, mana nih drummernya yang bocil mana gitu? Iya. Mungkin itu fans garis keras mungkin ya. Tapi kalau untuk di perform sendiri, nama panggilan fans wayang apa? Dari wayangku, Oh ya itu. setelah formasi ini ada, kita merubah jadi pendongeng. Oke. Dari pendongeng sendiri responnya mungkin bisa. Ada panggung di sini, masih banyak yang datang ikut nyanyi bareng. Nah itu dia di komentar-komentar sih, alhamdulillah ya. Nah, antusias pendongeng sendiri Mas di panggung seperti apa Mas? Menerima wayang dengan format yang sekarang atau ya udah gitu. Kalau di panggung sih ikut nyanyi bareng ya. Oke. Apalagi Taurin sebagai front sih. Itu bisa bawa merangkul. Jadi seru-seru aja. Justru berbanding terbalik kalau di kolom komentar gitu. Oke. Berarti di kolom komentar tidak sedikit juga yang nggak suka maksudnya. Kurang lebih begitu. Tapi Tapi bisa ketemu ya singlong bareng. singlong. Iya, jadi kalau yang di media sosial lebih kayak banyak yang nggak suka gitu, tapi kalau ketika kita off air, nah itu nggak kerasa tuh vibe itunya, jadi mereka ikut nyanyi bareng gitu, nggak ada yang turun gitu, nggak ada. Mas Edi, ini terserah mau dijawab atau enggak ya. Di saat pergantian vokalis ini mungkin dengan hubungan dengan Mas Yudi, izinnya seperti apa? Ya setelah Yudi mengumumkan untuk jadi Yudi datang ke sini pamit Itu di Desember, tanggal 29 Desember 2025. oh, Memang pamit untuk mengundurkan diri gitu ya. Karena ada kesibukan yang harus dia jalanin.
Oji sebagai teman, apalagi bukan setahun 2 tahun ya masih support aja gitu ya. Kalau memang itu jalan pilihannya ya silakan aja, tapi wayang nggak akan berhenti, tetap jalan. Terus Oji juga sempat bilang kalau nanti kita akan umumkan di akun wayang kalau ini jadi mengundurkan diri, biar sama-sama enak gitu kita ngejalaninnya. Berarti memang tidak ada konflik. Nggak ada sih, karena memang baik-baik gitu ya. Tapi maksudnya tahu nggak sih soal ini? Silakan. Dikenal sama Mas Farid, sama Mas Farid. Ini ada gitaris agak unik gitu pertama. Kurang Twitter. Kurang Twitter, agak kurang Twitter. Terus sempat beberapa kali Oji main ke tempat Mas Farid ya. Lalu ketemu cuman sekedar salaman aja, terus Mas Farid ngasih referensi untuk Mas Ilham, dengerin lagunya, terus ngobrol, ngejam, emang unik ternyata. Tapi kalau dia adiknya Tahu, Sisa, tahu. Akhirnya responnya, tahu. oke, Akhirnya tahu. responnya dari si kakak dia, Oh, responnya kurang tahu. nah, Tahu. gimana? Masih ya? Respon dari sang kakak, Responnya ya positif karena kan kegiatan positif. tapi ikut juga di penggarapan musik wayang ini. Dulu sebelum disempurnain sempat drama itu sempat DNC juga, cuma dengan warnanya dia. Untuk wayang atau memang oh beda? Kan di wayang ini kan apa namanya, nggak serumit yang dia bikin gitu. Lebih ringkas, lebih simpel tapi tetap DNC. Ide-idenya ini bareng-bareng Pak atau memang Mas Ilham sendiri yang Ya bareng-bareng gitu. Cuman kan nggak apa namanya, nggak semua gitu. Jadi pada saat Nggak ada lagu lainnya. lagu itu udah digarap, biasa main pop. Gue harus gimana ngisi bassnya nih? Terserah, ikutin aja. ada kesulitan mungkin Mas? Yuk, minta direct kalau yang bikin lagu. Gue gimana main bassnya? Enggak lah, tapi gue udah percaya, mereka kan udah profesional. Jadi nggak perlu dilakuin di mana-gimana, udah ngikutin. Tapi memang Mas Ilham itu perfeksionis ya kalau boleh dibilang ya. Sedetail-detailnya pun sama dia dikerjain gitu, kelihatan. Yang kita nggak pikirin, dia dipikirin gitu. Untuk kedepannya mungkin Mas akan fokus di 7 lagu ini atau memang akan recycle yang lagu-lagu sebelumnya? Mungkin nggak cuma 7 lagu, mungkin ada lagi kan kebetulan lagunya Mas Ilham banyak ya. Ada beberapa lagu sih yang udah keradar gitu ya, boleh juga nih. Itu mungkin kita obrolin lagi. Untuk langkah selanjutnya mungkin juga kita akan merecycle lagu lama. Dongeng, Nah itu boleh idenya. Kalau menurut Mas Dimas gimana? dongeng nempel banget di kepala. Iya lagi. Iya lagi. Ya, Profesor Eben, segitu aja ngobrol santai saya dengan Wayang Band. Sampai ketemu di ngopen-ngopen yang akan datang. Terima kasih. Ngopen.